Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengerjakan atau memulai pembelajaran di CNC, kita harus menghidupkan kompresor terlebih dahulu. Langkah pertama, mari kita saksikan tutorialnya untuk menghidupkan kompresor. Yang pertama, kita hidupkan saklar MCB-nya dengan cara mengangkat tombol panel yang ada di MCB ini. Nah, kalau sudah dalam kondisi on, selanjutnya kita putar emergency. Tombol emergency-nya kita putar searah jarum jam. Nah, setelah itu kita tekan tombol yang berwarna hijau atau tombol on. Nah, ketika ini sudah nyala, di sini tekanannya akan naik dari 0 menjadi 0,0, selalu akan meningkat sampai sekitar settingan tekanan yang ada di kompresor ini. Selanjutnya kita hidupkan pengeringnya. Di sini fungsinya untuk memisahkan antara pengering, antara air dan juga udara, supaya udara yang dihasilkan dari kompresor ini menuju ke mesin CNC menjadi bersih tanpa adanya air. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sangat mudah sekali bisa anak-anak praktekkan ketika memulai pembelajaran CNC. Selanjutnya kita akan memanasi mesin atau menjalankan program pelumasan mesin. Yang pertama, kita hidupkan tombol on off pada mesin saklar utama mesin yang ada di belakang dengan cara memutar ke kanan dengan posisi tegak lurus. Ini sudah hidup. Selanjutnya kita buka pintunya, kemudian kita tekan tombol power on, digunakan untuk menghidupkan monitor dari mesin, menghidupkan kontrol program mesin. Kita tunggu, ini masih loading prosesnya. Nah, setelah menyala, kemudian kita putar tombol emergensinya searah jarum jam. Kemudian kita juga memutar tombol emergensi yang ada di MPG, manual pulse generator. Nah, kalau sudah diputar dua-duanya dalam kondisi hidup, diputar searah jarum jam, kemudian kita tekan reset supaya bunyi alarmnya berhenti. Setelah itu kita hidupkan lampunya agar menyala terang. Kita cari tombol light di sini, tombol light ya, gunakan untuk menghidupkan lampunya. Kemudian kita akan menjalankan program pelumasan atau pemanasan mesin. Ya, kita cari programnya dulu dengan cara kita klik pilih program. Di sini ada tulisan program. Nah, setelah itu kita pilih tombol dir. Dir ini nama lainnya adalah folder kalau di komputer, dir. Nah, setelah dir kita pilih nama filenya. Kita arahkan. Nama filenya adalah 01234. Nah, 01234. Kalau sudah tersorot di warna kuning, selanjutnya kita input. Di sini tombol input. Kita input. Nah, programnya hanya sedikit, hanya beberapa baris saja. Kemudian sebelum kita menjalankannya, kita harus cek dulu posisi kecepatan spidolnya harus di 0 atau 50%. Kemudian posisi kecepatan feed rate-nya harus 0 dan juga kecepatan rapidnya di sini adalah 0,01 atau 25%. Agar gerakannya nanti tidak terlalu cepat. Kalau sudah rapidnya sudah di 0,1 25%, feed rate-nya sudah di 0, kemudian kecepatan spidolnya juga di 50%. Selanjutnya kita pilih tombol auto. Di sini kita cari tombol auto. Nah, di sini auto. Kita klik. Di sini warnanya sudah hijau atau kuning, lampunya sudah nyala, berarti ini sudah terpilih. Selanjutnya kita klik tombol cycle start untuk menjalankan program. Nah, di sini sudah berwarna hijau, di situ juga nyala hijau, kemudian spidolnya sudah mulai berputar. Ya. Akan tetapi di sini feed rate-nya kita belum buka, supaya dia bergerak kita feed rate-nya buka. Oke. Nah, ini sudah berjalan ya. Ini adalah yang dinamakan dengan menjalankan program pemanasan atau pelumasan mesin. Nah, untuk mematikannya program pemanasan atau pelumasan mesin ini, karena di sini diakhiri dengan M99, artinya program ini berjalan secara terus-menerus.
Maka untuk mengakhirinya adalah dengan cara tekan tombol reset. Kemudian untuk mengembalikan posisinya pada posisi home atau zero return, kita harus menekan tombol mesin zero. Kemudian kita Z plus dulu untuk kebebasannya. Sini, ini untuk tombol Z, ini untuk tombol Z, ini tombol X. Nah, Z plusnya naik dulu, spindlenya naik ke atas, ya. Kemudian X plus, kemudian mejanya bergerak ke kiri ke titik nol mesin, dan yang terakhir adalah Y plus, turun ke belakang. Ini sudah. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan bagian-bagian dari mesin atau kontrol yang ada di mesin CNC. Bisa kita lihat tampilannya di sini, ya. Dalam kontrol mesin CNC di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian layar, monitornya, ya. Kemudian di sebelah layar di sini ada bagian numerik. Kalau di dalam keyboard itu adalah untuk menjelaskan atau memberikan perintah huruf dan angka. Tempat mengetikkan tombol numerik yaitu huruf dan angka. Di sini ada beberapa huruf, kemudian di sini ada angka. Di sini namanya tombol numerik, ya. Setelah itu di sini ada beberapa perintah. Yang pertama di sini ada position, di sini digunakan untuk mengetahui posisi aksis yang ada di mesin CNC. Kemudian di sini ada program, digunakan untuk memilih program yang akan digunakan atau diproses. Kemudian di sini setting, digunakan untuk setting benda kerja saat memulai sebelum mengerjakan benda kerja. Ini setting. Nah, di sini untuk kursor, ya, ini tidak begitu susah. Kemudian bagian yang kedua setelah monitor tombol numerik, yang kedua adalah bagian tombol perintah utama. Bagian tombol perintah utama di sini terdiri dari edit. Edit ini digunakan untuk mengedit program yang sudah kita input. Ini tombol edit. Auto di sini digunakan untuk menjalankan program secara otomatis. MDI, kepanjangan dari manual data input, digunakan untuk memasukkan perintah sederhana. Contohnya memutar spindle M3 S3000. Kemudian mengecek hasil settingan, yaitu menggunakan tombol MDI. Kemudian di sini ada mesin hero, digunakan untuk mengembalikan posisi aksis XYZ dari mesin CNC ke titik nol mesin. Nah, mesin hero. Kemudian di sini ada manual. Manual di sini digunakan untuk memasang arbor atau enil. Di sini manual. Ketika kita sudah menekan tombol manual, maka di sini kita bisa memasang enil. Nah, ini manual. Selanjutnya, di sini tombol step. Ini untuk memindahkan langkah atau program. Selanjutnya MPG. MPG ini adalah kepanjangan dari manual plus generator. Kalau di mesin bubut ini namanya eretan. Hanya kalau di mesin bubut hanya eretan, memanjang dan melintang atau atas. Kalau di mesin CNC di sini menggunakan eretan. Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Misalkan kita arahkan ke sumbu Z dengan kecepatan 100. Nah, maka spindlenya akan bergerak turun. Kemudian kita geser ke sumbu X, saya putar. Nah, mejanya akan bergerak ke samping kanan kiri atau mendatar. Kemudian sumbu Z di sini vertikal, maju mundur, ya. Nah, di sini adalah fungsi dari MPG. Nah, kemudian yang terakhir yaitu DNC. DNC adalah Direct NC, digunakan untuk menjalankan program secara otomatis dengan file yang diambil dari memory card atau flash disk. Bedanya dengan auto, kalau auto ini menjalankan program secara otomatis dari memori yang ada di mesin, memori internal mesin. Tapi kalau yang DNC di sini menjalankan program otomatis dari memory card atau flash disk atau memori eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada CCW. CCW adalah counter clockwise untuk memutar spindle berlawanan jarum jam. Di sini spindle stop, spindle berhenti. CW adalah spindle clockwise atau spindle berputar searah
jarum jam. Kemudian di sini ada cooling. Cooling di sini adalah untuk coolant atau pendingin. Nah, airnya sudah keluar. Ya, coolant. Selanjutnya di sini ada chip removal. Chip removal ini untuk memindahkan tatal, ya, di sini. Kalau sudah terbuang tatalnya, di sini akan bergerak kemudian ke bak penampungan, ya, supaya tidak penuh di mesinnya. Ini namanya chip removal. Nih. Kemudian single sampingnya. Single ini adalah digunakan untuk membaca program setiap satu baris single block satu baris. Ini namanya menjalankan program untuk setiap satu baris. Nah, saya kira untuk tombol-tombol yang ini yang paling digunakan adalah 6 ini yang paling sering, karena ini adalah terkait dengan parameter dan fungsi lainnya. Kemudian yang ini mengatur kecepatan. Kemudian ini tombol-tombol bantu seperti pendingin, chip removal, single block, light cahaya, lubricating atau pelumasan. Saya kira ini hanya tombol-tombol untuk membantu. Kemudian yang kedua, yang ke 1, 2, 3, yang keempat, di sini ada tombol kecepatan rapid. Rapid itu adalah gerakan cepat tanpa penyayatan. Di sini ada nominalnya 0,01, 0,01, 0,1 dan 1. Artinya di sini adalah mengatur kecepatannya, ya. Semakin tinggi nilainya, di sini adalah semakin cepat. Dan tombol yang terakhir yaitu di sini adalah tombol pengatur kecepatan. Tombol pengatur kecepatan terdiri dari untuk mengatur kecepatan spindle, ya. Nah, misalkan kita masukkan MDI, kita buat program M3 S-nya 1000. Oke, kita input. Nah, setelah itu kita cycle start. Yes. Maka di sana akan berputar. Ya, karena di sini tulisannya 50%, berarti 50% dari 1000, berarti di sini kecepatannya adalah 500. Kalau kita buat 100%, nah di sini aktualnya menjadi 1000 dan di sini semakin cepat putarannya. Oke. Selanjutnya di sini kecepatan feed rate ini kecepatan menyayat. Nah, di sini kalau sudah menjalankan secara otomatis kita atur kecepatan menyayatnya. Dan yang terakhir adalah tombol cycle start. Tombol cycle start digunakan untuk memulai atau menjalankan program secara otomatis. Ketika ini cycle start sudah ditekan, maka mesin akan menjalankan program secara otomatis. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan mesin CNC. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya.